Yoi, dilanjut lagi di apa kata netizen untuk sore hari ini ya, edisi Selasa 14 Oktober 2025. Masih bersama saya Ribu Tawandi, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif ya. Oke, masih kita bahas ya masalah yang satu ini. Apa sih? Masalah soal pernikahan antara seorang kakek dan seorang gadis dengan dengan mas kawinnya 3 miliar tapi dalam berupa cek, dan juga ada mobil sedan yang baru akan datang 5 hari atau 10 hari tuh. 5 hari ya, 5 hari setelah pernikahan. Terus kemudian ada alasan lagi. Pokoknya banyak banget nih. Nah, tapi ini ada cerita yang menarik nih tentang si kakek yang satu ini, namanya Mbah Tarman. Kakek 74 tahun yang beri mahar 3 miliar rupiah saat nikahi gadis Pacitan. Nah, apa fakta yang menarik dari kakek yang satu ini? Jadi, seperti diberitakan inilah.com kawan, sosok Tarman alias Mbah Tarman yang usianya 74 tahun ini memang menjadi viral ya setelah dirinya memberi mahar senilai 3 miliar rupiah berupa cek ketika menikahi seorang gadis muda bernama Sheila Arika 24 tahun. Nah, setelah viral, lalu seperti biasa nih ya, masa lalunya Mbah Tarman mulai deh diungkap-ungkap lagi. Nah, salah satunya kakek yang berusia 74 tahun ini ternyata pernah masuk penjara alias mantan narapidana. Nah, sekretaris desa Ngepung Sari, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Gora ya, mengungkapkan kalau Mbah Tarman pernah tinggal cukup lama di desanya sebelum akhirnya masuk penjara. Nah, kata dia nih, Pak Tarman lumayan lama di Ngepung Sari sebelum di penjara. Sudah pisah ranjang dengan istrinya juga. Setelah itu masuk LP Wonogiri karena perkara 378 alias penipuan. Pengalaman nih. Nah, meski begitu, Gora tidak merinci secara detail kasus yang menjerat Mbah Tarman ini sampai harus mendekam ke lembaga pemasyarakatan Wonogiri. Dia hanya menuturkan kalau Mbah Tarman berasal dari Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, dan sebelumnya menikah dengan perempuan asal Jatipuro, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, menurutnya Tarman juga baru pindah dari Jatipuro ke Pacitan pada 20 September lalu untuk mengurus surat rekomendasi nikah. 29 September lalu. Wah. Nah, kasih pemerintahan Desa Jatipuro juga membantu pengurusan suratnya. Sekalian dipindah ke Pacitan biar tidak ribet katanya. Sebenarnya biar tidak ribet apa ini semacam ini. Hai. Nah, lebih lanjut, Gora menyebut kalau Tarman ini memiliki gaya hidup yang unik. Uniknya gimana nih? Jadi selama tinggal di Jatipuro, salah satunya dia ini sering bergonta-ganti mobil. Wow, maklar kali ya. I don't know. Atau rentalan kali ya, pinjam rentalan doang ya. I don't know juga. Atau nggak tahu deh. Nah, mantan istri Tamam saat ini tinggal sederhana dan membuka warung di daerah Jatipuro. Beda ini nih, beda gaya hidup nih. Oke. Nah, mobilnya dulu itu sering gonta-ganti kata Pak Gora. Sedan gitu katanya. Tapi kata Pak Gora ya, saya tidak tahu usahanya apa. Pernah juga jual pedang samurai. Wow, kolektor nih, jangan-jangan. Katanya nilainya miliaran. Ada. Nah, sebelumnya
pernikahan Mbah Tarman dan Sheila Arika pada Rabu 8 Oktober ini menjadi viral di media sosial. Dalam video akad nikah yang beredar luas, Tarman memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cek senilai 3 miliar. Selain itu disebutkan juga Toyota Camry sebagai seserahan. Nah, pernikahan beda usia 50 tahun ini mengundang rasa penasaran publik. Saya juga ikutan penasaran. Makanya saya scroll videonya. Ada lagi nggak? Dan berdasarkan penelusuran dari Pengadilan Negeri Wonogiri, Tarman bin almarhum Karyo Sutirto memang pernah terseret kasus hukum dan divonis bersalah. Nah, dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wonogiri melalui putusan nomor 47/Pidana B /2022/PN Wonogiri tanggal 22 Juni 2022. Nah, dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Tarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Begitu. Wah, ini kayaknya sih senior banget nih ya. Saking seniornya ya. Jadi begitu ya. I don't know deh pokoknya. Siapa nih yang komen lagi? Ada Takim lagi di 085542012 dari Abu Kemang. Katanya sih si Takim mending mahar garam 1 truk tapi nyata adanya daripada cek tapi belum pasti. Makanya kan cek itu nggak pasti. Cek dulu ya, dicek dulu ya supaya memastikan. Jangan kata Takim nih, ceknya check in mas. Aduh. Bunda Ainun di Kajen juga ikutan gabung. Ya ampun. Bisa jadi mas, malam pertamanya juga inden mas. Aduh, gimana sih kok bisa inden ya? Nunggu 3 tahun katanya. Waduh, iya ya, gara-gara 3M ya, terus kemudian 3 tahun ya, atau 3M juga, 3 moon, 3 bulan, atau 3 milenial. Aduh, 3.000 tahun lagi ya Pak? Bener, 3.000 tahun lagi. Aduh. Siapa lagi nih? Ya ampun, aku bikin ketawa aja nih. Jagil di mana? Cop Ryan ikutan gabung lagi. Namanya Tarman itu artinya Pak Plastar, tapi eman-eman mas ribut. Maksudnya gimana? Namanya Tarman itu artinya Pak Plastar, tapi eman-eman. Oh, plastar tapi eman-eman. Arep plastar tapi eman-eman. Oh, maksudnya gitu. Duh. Ya ada aja ya. Tapi emang ya, begitulah kehidupan. Selalu ada aja ya. Selalu ada aja ya yang bikin kita jadi bengong karena wow gitu aja. Awal mula sih wow. Ketika saya melihat video pendeknya, wow ini keren amat ya, 3 miliar, wah. Tapi sedetik berikutnya, beneran nggak nih? Itu biasanya gitu. Aduh ya ampun. Tapi ada cerita lagi sih yang lagi rame lagi, tapi buat besok aja deh, pas hari Kamis ya. Ada yang lagi viral lagi, tapi ini dulu deh. Nah ini dulu. Seru sih. Nah dari siapa lagi nih? Kata Takim nih yang ikutan gabung lagi di Ambok Kembang. Kasus ini itu sebenarnya ini apa itu? Kamu mau bilang ini apa itu?
Hakim. Kamu jangan bikin aku pusing. Karena tulisan kamu nih ya di WhatsApp itu bacanya gini. Kasus ini itu, kasus ini tuh, kasus ini tuh. Mana yang bener tuh apa ini? Kasus tuh atau kasus ini? Pusing aku. Kasus ini ya maksudnya gitu aja ya. Pasti ada udang di balik bakwan katanya. Ada tujuan biar viral dan masuk media. Gitu ya. Bisa jadi sih. Iya kali ya. Sekarang itu kan lagi rame ya. Orang itu selalu bertujuan untuk supaya jadi FYP. Terus kemudian supaya semakin banyak yang nonton, viewernya banyak. Terus banyak yang menghujat. Kan semakin banyak dihujat ini semakin banyak yang komen kan. Nah itu kan bisa jadi ini nih. Terus kemudian semakin banyak yang nge-like, walaupun nge-like atau dislike gitu ya. Pokoknya gitulah. Tapi yang penting kan komennya banyak gitu ya. Nah begitu komennya banyak, lumayan kan jadi terkenal. Videonya bisa nangkring di mana-mana. Iya juga sih ya. Tapi siapa nih yang bisa melaporkan soal kasus kayak gini? Bahwa niatnya begitu. Susah juga tuh untuk memastikannya. Ya kan? Tapi yang jelas kasus ini ya kawan ya, ini sudah diadukan ke Polres Pacitan. Nah seperti apa beritanya? Tetap di sini ya, jangan kemana-mana, jangan pindah, jangan geser, tetap aja harus di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif ya, di Apa Kata Netizen nanti sampai pukul 4 sore. Kali ini saya menghadirkan Iksan Skuter dulu deh.